Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu huwa khatamul anbiya wal mursalin. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala innaka waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu berkahi dengan nikmat dan rahmatnya, kita kembali membahas buku ringkasan dari kitab Ad-Da' wad Dawa, yang mana kita sampai pada pasal Abwabul Ma'asi Al-Arba'ah yang ada di halaman 67. Pasal Abwabul Ma'asi Al-Arba'ah yang artinya pintu-pintu kemaksiatan atau 4 pintu kemaksiatan. 4 pintu kemaksiatan, Abwabul Ma'asi Al-Arba'ah. Kata beliau rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa aktsaru ma tadkhulul ma'asi 'alal abdi min hadhil abwabil arba'ah. Kata beliau, dan banyak sekali kemaksiatan itu masuk ke dalam diri seorang hamba melalui 4 pintu ini. Fanadhkuru fi kulli babin minha faslan yaliqu bihi, maka hendaknya kita sebutkan pembahasan terperinci berkaitan dengan 4 pintu tersebut. 4 pintu yang dimaksud oleh beliau rahimahullah adalah 4 pintu yang pernah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu di 2 paragraf atasnya. Beliau mengatakan sebelumnya ada 4 pintu masuknya kerusakan ke dalam hati seorang hamba. 4 pintu kerusakan. Yang pertama adalah lahadzat, yang kedua khatarat, al-lafazat, wal khutwat. Kita jelaskan sebelumnya bahwasanya orang ketika ingin melakukan kemaksiatan, dia tidak langsung melakukan kemaksiatan, akan tapi segalanya dimulai dari lahadzat. Apa lahadzat kemarin? Lahadzat itu adalah pandangan mata sejenak. Dia bebaskan pandangannya mengarah liar. Kemudian setelahnya ketika dia tidak ghaddul basar, lawan dari lahadzat adalah ghaddul basar. Setelahnya yang terjadi adalah al-khatarat, adalah lintasan-lintasan pikiran-pikiran buruk, keinginan untuk berbuat maksiat. Kalau dia tidak putus rantai kemaksiatan ini, dari mulai pandangan mata dia tidak ghaddul basar, setelahnya lintasan khatarat, dia tidak lawan dengan apa? Khatarat tidak lawan dengan istighfar, tidak lawan dengan isti'adzah. Dia tidak segera mengusir setan yang ada dalam benaknya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia biarkan. Setelahnya yang terjadi adalah dia masuk ke pintu yang ketiga yang bernama lafazat. Lafazat ini sudah mulai dalam bentuk perbuatan, tapi masih dengan ucapan lisan, dengan ketikan WA, dengan status, mulai mengarah ke sana. Setelah dia mulai melakukan itu semua, akan masuk dia setelahnya ke dalam pintu yang keempat yang bernama khutwat, langkahnya menuju kemaksiatan. Setelahnya dia pun menjadi tawanan hawa nafsu syahwatnya. Jadi ini 4 pintu yang dimaksud oleh al-Imam rahmatullahi alaihi. Apa saja tadi? Pandangan mata sejenak, setelahnya kalau dia biarkan menjadi lintasan benak pikiran, setelahnya kalau dibiarkan dia akan masuk ke tahap setelahnya, yaitu ucapan, ketikan atau yang semacamnya, surat menyurat. Setelahnya akan datang khutwat, langkah dalam melakukan kemaksiatan. Setelahnya zina terjadi, setelahnya perselingkuhan terjadi, dan lain sebagainya. Beliau mengatakan dalam paragraf pasal baru ini, beliau ingin menjelaskan keempat-empatnya secara terperinci.
Yang pertama adalah kata beliau fa'ammal lahadzat. Yang pertama adalah lahadzat, pandangan-pandangan yang liar. Yang kata beliau rahimahullah, fahiya ra'idu syahwah wa rasuluha. Pandangan liar ini adalah penuntun seseorang menuju syahwatnya. Dia yang akan menggiring seseorang menuju syahwatnya, wa rasuluha, dan utusan syahwat. Jadi syahwat itu punya rasul, punya utusan. Utusannya bernama pandangan liar. Pandangan mata yang dibiarkan liar. Kata beliau, wa hifdzuha aslu hifdzil farj. Kata beliau, menjaganya, menjaga lahazat, menjaga pandangan mata, menjaga kedipan mata ini adalah inti dari menjaga kemaluan. Inti dari menjaga kemaluan dimulai dari mata. Sebagaimana pernah kita sebutkan, apa bahasanya? Dari mata turun ke hati. Dan perkataan itu benar. Dikuatkan oleh beberapa dalil. Di antara dalilnya adalah firman Allah yang telah kita sebutkan dalam surat An-Nur, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Kata Allah, katakan, perintahkan kepada hamba-hamba yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan dimulai dari menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Kemudian kata beliau, faman atlaqa basarahu awrada nafsahu mawaridal halakat. Siapa yang membiarkan pandangannya liar, man atlaqa basarahu, dia lirik kanan, lirik kiri, dia naik kendaraan bermotor, dia naik mobilnya, dia tidak jaga pandangan matanya, maka dia pada hakikatnya awrada nafsahu, sedang menggiring dirinya sendiri menuju mawaridal halakat, menuju jurang-jurang kebinasaan. Pada hakikatnya dia sedang menggiring dirinya menuju jurang kebinasaan. Dan kita terutamanya para laki-laki, kita temukan bahwasanya kadang seringkali syahwat kita ke harta, syahwat kita kepada jabatan tidak sebesar dan tidak sedahsyat syahwat kita kepada wanita. Dan ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, tidaklah aku tinggalkan bagi kalian syahwat yang paling luar biasa dahsyat bagi laki-laki, yang bahayanya luar biasa dibandingkan syahwat wanita. Dibandingkan dengan bahayanya fitnah wanita. Yang kata para ulama, mereka pun luar biasa ketakutannya mereka terhadap fitnah wanita. Bahkan Syekh Albani rahimahullah dalam soal jawab, dalam fatwa beliau Nurun 'alad Darb, dan itu rekaman yang sampai sekarang masih kita bisa dengar. Saya dengar rekaman beliau pernah ditanya, beliau pernah mengatakan bahwasanya beliau yang saat itu memasuki usia 70 tahun lebih, beliau pun masih merasakan rasa takut terhadap fitnah wanita. Ini orang sudah, bahasa kita mungkin sudah tua ya, 70 tahun, masih, kata beliau, aku takut terhadap fitnah wanita. Kemudian kata beliau, bagaimana lagi dengan para syabab, para pemuda yang belum menikah, mereka yang punya darah yang membara dalam diri mereka, bahkan lebih dikhawatirkan untuk jatuh pada yang namanya fitnah wanita. Syekh Albani pun takut di usia 70 tahun. Jadi enggak ada istilahnya fitnah perintah untuk ghaddul basar ini hanya untuk para syabab, enggak. Perintah ghaddul basar untuk para syabab, bahkan untuk orang tua sekaligus. Untuk orang yang bahkan punya istri 1, 2, 3, 4 pun perintahkan untuk ghaddul basar. Bukankah para sahabat dahulu istri mereka banyak 4? Abu Bakar istri beliau 4. Diperintahkan, tetap diperintahkan. Kata Allah, perintah ini turun pertama kali kepada para sahabat. Kemudian kata beliau di sini, bahkan Nabi SAW yang mengetahui bahayanya pandangan mata, yang mana pandangan mata itu akan menggiring pemiliknya menuju kebinasaan, beliau pun melarang para sahabat untuk nongkrong duduk-duduk di jalan. Ini larangan dari Nabi. Awal pertama kali Nabi katakan, qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusa fit turuqat. Iyyakum. Kalau kita temukan ada gaya bahasa seperti ini, ada kata iyyakum
artinya adalah larangan. Iyyakum, jangan kalian lakukan, wal julusa fi turuqat, duduk-duduk nongkrong di pinggir jalan. Ini kebiasaan sebagian bapak-bapak ya, begadang malam-malam, nongkrong di pos ronda, nongkrong di pinggir jalan. Maka jangan lakukan kecuali ketika ada hajat. Maka para sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, kata mereka, ya Rasulullah, majalisuna malana buddun minha. Ya Rasulullah, kami tidak bisa kalau tidak nongkrong. Maksudnya para sahabat ya, selepas pergi bekerja, mereka berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain, mereka saling ngobrol, mereka tumpahkan cerita mereka ke sahabat-sahabat yang lain. Mereka terbiasa, mereka punya kebiasaan nongkrong, duduk-duduk di pinggir jalan. Maka kemudian kata Nabi SAW, fa in kuntum labudda fa'ilin, kalau memang tidak bisa, kata Nabi SAW, fa'atut tariqa haqqahu, maka tunaikan hak bagi pengguna jalan. Artinya orang yang nongkrong itu punya kewajiban yang harus dia tunaikan kepada siapa? Orang-orang yang melintasi jalan tersebut. Apa kewajiban yang harus mereka tunaikan? Para sahabat bertanya, qalu wa ma haqqahu ya Rasulullah? Apa hak pengguna jalan yang harus kita jaga? Maka kata Nabi SAW, kata beliau, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Dan ini yang terkadang bagi kita susah. Apalagi sebagian kita yang suka nongkrong di pinggir jalan, sukanya tidak bisa jaga pandangan. Sebagian bahkan memandang itu sebagai cuci mata. Itu bukan cuci mata, itu ngotori mata. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kemudian kata beliau, wa kaful adza, dan jauhkan mereka dari gangguan. Ada duri di jalan misalkan, ada motor macet misalkan, didorong, atau yang semacamnya. Kaful adza, ada gangguan, ada dahan ranting jatuh. Waraddu salam, dan ini kewajiban bagi mereka yang nongkrong adalah menjawab salam. Tapi kadang kita sedih, terutama di Jawa, orang-orang yang memang para sesepuh, orang-orang tua, yang mereka mungkin belum belajar. Kadang ketika kita nyapa Assalamualaikum dengan bahasa yang jelas sekali, Assalamualaikum, mereka jawabnya dengan bahasa lain. Mereka jawabnya monggo. Nah ini mungkin kalau kita punya orang-orang tua, kita ajari. Jawabnya bukan dengan monggo. Apalagi kalau nongkrong, ini sudah menjadi kewajiban untuk menjawabnya dengan ucapan waalaikumsalam. Jadi ini yang beliau nasihatkan kepada para sahabat agar benar-benar menjaga pandangan mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, wan nadhru, pandangan itu adalah aslu amatil hawadith, adalah asal muasal, aslun huna, asal di sini maksudnya adalah asal muasal terjadinya berbagai macam kejadian yang menimpa manusia, allati tusibul insan. Awal mulanya berasal dari pandangan mata. Kita lihat orang ketika hasad, orang ketika maling, mencuri harta orang lain, merusak harta orang lain, asal muasalnya dari hasad, terjadinya asal muasalnya dari pandangan. Dia tidak bisa jaga pandangannya. Dia tidak bisa mencukupkan dirinya dengan yang halal yang ada di rumahnya. Dia lihat istrinya, itu halal. Dia lihat anak-anaknya, dia pandangi kesejahteraan yang ada di rumahnya. Dia lihat televisi di rumahnya, dia lihat rumahnya yang segitu ya apa adanya. Dia syukuri apa adanya, tidak bisa. Dia keluar, ditengok kanan, ditengok rumput tetangga ternyata lebih hijau. Dia lihat mobilnya, dia sudah punya mobil, tapi dia lihat mobil tetangganya, mobilnya luar biasa, Masya Allah. Dia pengen punya, akhirnya muncul sifat hasad. Kemudian setelahnya mungkin dia hasad, dia sebarkan keburukan, ghibah, kejelekan-kejelekan yang lainnya. Asal muasalnya dari pandangan. Demikian pula perselingkuhan, perzinahan, asal muasalnya dari pandangan mata. Kemudian kata beliau, fa innan nadrata tuwallidu khatratan. Pandangan itu akan melahirkan lintasan pikiran. Pandangan akan melahirkan lintasan pikiran. Tsumma tuwallidul khatratu fikratan. Kemudian lintasan tersebut akan melahirkan hayalan. Dia akan berpikir yang tidak-tidak, dia akan berkhayal.
Thumma tuwallidul fikratu syahwatan. Kemudian setelah dia berkhayal akan melahirkan nafsu syahwat. Thumma tuwallidu syahwatu iradatan. Kemudian syahwat akan melahirkan keinginan. Kemudian akan menguat keinginan tersebut sampai berubah menjadi azam. Azam ini saya kira bahasa Indonesia ya. Azam itu berbeda dengan keinginan. Kalau keinginan ada 3 tahapan. Yang pertama namanya iradah, keinginan. Keinginan ini orang tidak mendapatkan pahala hanya dengan keinginan. Ini bahasa Arabnya adalah iradah. Contohnya seperti ya saya pengen sholat malam. Cuman omong saja, saya pengen sholat malam, ada keinginan kecil sekali keinginan. Namanya iradah. Tapi kalau dia lakukan, dia katakan saya ingin sholat malam, di setel alarmnya, ini sudah beralih. Mulai dari keinginan kecil berubah menjadi keinginan besar. Bahasa Arabnya adalah hammun. Bahasa Arabnya adalah hammun. Ini yang kata Nabi SAW, man hamma bil hasanah. Siapa yang punya keinginan besar melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkannya, meski dia tidak lakukan. Saya ingin sholat malam, sudah disetting alarmnya. Dia datang ke istrinya, dia bilang, Bu, bangunkan nanti saya misalkan jam 12 malam, jam 1 malam. Ada keinginan yang disertai dengan kekuatan. Ini keinginan besar, bahasa Arabnya namanya hammun. Kemudian setelahnya beralih namanya azam. Azam itu ya kalau bisa kita katakan 80% lah. Sudah benar-benar, dia sudah niatkan dari dalam hatinya. Dari lubuk hati paling dalam sudah dia niatkan. Kalau hamun bernilai pahala. Kalau iradah ini belum bernilai apa-apa. Antum kalau hanya sekedar ingin hadir kajian tapi tidak hadir, antum tidak dapat pahala sama sekali. Berbeda dengan ingin besar. Antum benar-benar ingin, sudah niat, tapi qaddarullah hujan misalkan. Qaddarullah anak sakit misalkan. Qaddarullah istri sakit misalkan. Enggak jadi, antum dapat pahala. Orang lain hadir kajian 60 menit misalkan 45 menit, pahalanya setiap detik bernilai pahala. Antum pun dapat yang semisal, padahal antum enggak hadir. Ini bukan iradah tapi hammun. Keinginan tersebut akan semakin menguat sehingga berubah menjadi azam. Kemudian setelahnya yaqaul fi'lu wala buddah. Kemudian setelahnya dia pasti melakukannya. Pasti berzina setelahnya. Asal muasalnya dari pandangan mata. Tadi kata beliau, pandangan mata melahirkan lintasan-lintasan pikiran. Setelahnya akan melahirkan hayalan. Setelah hayalan akan melahirkan nafsu syahwat. Setelah nafsu syahwat akan melahirkan keinginan kecil. Setelah keinginan kecil dia biarkan. Tidak ada taubat, tidak ada istighfar, tidak ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelahnya akan melahirkan apa? Keinginan besar, azam. Bahkan setelahnya akan terjadi apa yang ingin dia lakukan, kemaksiatan, keburukan yang akan dia lakukan, perzinahan, perselingkuhan atau yang semisal. Dan pasti kata beliau, la budda. Pernah kita jelaskan, la budda itu artinya adalah pasti akan dia lakukan. Dan sebelumnya pernah kita bawakan hadis tentang jalan siratal mustaqim kan, bahwasanya jalan itu hanya pintu-pintu kemaksiatan di sisi kanan dan sisi kiri jalan, yang menutupinya hanya tirai yang melambai, yang seakan-akan menggoda kita untuk masuk. Dan ketika kita membuka, kita pasti akan masuk. Maka akan ada ajakan dari hati kita untuk jangan dibuka. Kata hati kita, kata fitrah kita, jangan dibuka. Kalau kita buka, maka kita akan masuk. Kalau kita masuk, kita tidak akan bisa keluar. Kita pasti akan binasa. Ini maksud dari perkataan beliau, seorang kalau sudah membiarkan syahwatnya, sudah dia buka pintunya, kita akan tertarik apa yang ada di dalamnya. Setelah itu kita akan masuk dan pasti kita akan melakukannya. Perzinahan pasti akan terjadi setelahnya. Ini kalau sudah kadung nafsu syahwat. Dan ini seperti yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan firman Allah tabaraka wa taala, kata Allah azza wa jalla, wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 19, kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Kata Allah, dialah Allah zat yang maha mengetahui tentang pandangan mata yang liar, pandangan mata yang berkhianat, pandangan mata yang mencuri-curi pandang. Itu pandangan mata yang berkhianat. Apa maksud pandangan mata yang berkhianat? Abdullah bin Abbas menjelaskan, beliau adalah ahli tafsirnya Al-Quran. Beliau menjelaskan, maksud pandangan mata yang berkhianat adalah pandangan mata
yanzuru ilal mar'atil hasna tamurru bihi aw yadkhulu baitan hiya fihi. Dia masuk rumah, dia lihat, dia lirik-lirik wanita yang ada dalam rumah tersebut. Fa idza fatina lahu qatabasar. Kalau dilihat, kalau dia balas, wanita tersebut balas melihat, dia seakan-akan ghaddul basar. Dia seakan-akan orang yang paling saleh, orang paling menundukkan pandangannya. Padahal dia curi-curi pandang. Orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Yang kata Abdullah bin Abbas, qad alimallahu ta'ala, Allah Maha mengetahui, annahu yawaddu law ittala ala farjiha. Orang ini, orang kalau tidak menundukkan pandangan, dibiarkan pandangan matanya liar, kata Abdullah bin Abbas, kalau dia punya kesempatan, demi Allah kata Abdullah bin Abbas, dia pasti akan mencoba mencuri kesempatan melihat hal yang lebih jauh daripada itu. Sekarang mungkin dilihat wajahnya, tapi kalau dia punya kesempatan, dia akan melihat, kata Ibnu Abbas, dia akan melihat kemaluannya, farjiha. Kata beliau, law ittala ala farjiha wa in qadar alla zanabiha. Bahkan kalau dia punya kesempatan, dia pasti akan berzina dengan wanita tersebut. Dan ini bahayanya pandangan mata. Awal mulai dari pandangan mata. Tapi siapa yang sangka pandangan mata tersebut akan memancing syahwat yang akan menjerumuskan kita kepada jurang kebinasaan. Kata beliau di sini, malam yamna minhu mani, selama dia tidak mencegah hal tersebut terjadi. Ini kan rentetan, rantai kemaksiatan perzinahan dimulai dari pandangan terus menerus, berurutan dari satu poin menuju poin berikutnya, dari satu pos menuju pos berikutnya. Kalau dia tidak cegah itu, maka akan melahirkan kemaksiatan. Maka kata beliau di sini, wa fi hadza qila, karena itu dikatakan as-sabru ala ghaddil basar aisar min as-sabri ala alami ma ba'dahu. Kata beliau, mengutip perkataan salaf, kata beliau, as-sabru ala ghaddil basar, menundukkan, sabar dalam menundukkan pandangan. Kita pengen lihat tapi kita sabar. Itu lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan as-sabri ala alami ma ba'dahu. Lebih mudah, jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan sabar pada tahapan setelahnya. Sabar dari menahan hayalan-hayalan yang terlintas. Sabar dari keinginan syahwat yang menggebu untuk melakukan perzinahan itu. Lebih mudah. Yang lebih mudah apa? Menundukkan pandangan. Karena itu para ulama salaf terdahulu mereka benar-benar berusaha dengan keras untuk menundukkan pandangan. Dan diantara mereka adalah Waki' ibn Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, yang perkataan beliau terkenal sekali menasihati muridnya, anak muridnya Imam Syafi'i untuk benar-benar serius dalam menundukkan pandangan. Yang kata beliau, karena ilmu Allah adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada hati yang bermaksiat. Itu yang mengatakan adalah Waki' ibn Jarrah. Dan Waki' ibn Jarrah ini ternyata beliau itu ketika menasihati, beliau adalah orang yang pertama yang melakukannya. Bukan hanya ngomong tok. Waki' ibn Jarrah ketika hari Id, dan hari Id ini fitnah yang luar biasa adalah fitnah, bukan fitnah jajanan, fitnah yang luar biasa adalah fitnah apa? Wanita. Laki-lakinya berhias dan itu syariat. Kita berhias ketika keluar rumah menuju lapangan, itu syariat. Tapi wanitanya jangan diizinkan untuk berhias. Wanita kaum muslimin, wanita-wanitanya mereka dibiarkan berhias, pakai parfum, pakai dandanan, pakai macam-macam baju-bajunya berwarna-warni. Itu yang memancing pandangan laki-laki. Kata Waki' bin Jarrah, pertama kali yang aku lakukan bersama Sufyan Ats-Tsauri, aku ajak beliau pertama kali ketika melangkah keluar untuk sholat Id adalah agar kita menundukkan pandangan kita dari melihat wanita yang tidak halal untuk dilihat. Itu nasihatnya para ulama. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Karena dahsyatnya bahaya pandangan-pandangan yang liar. Makanya para ulama kita adalah orang-orang yang luar biasa dalam menjaga pandangan mata mereka. Dan benar yang dikatakan beliau, as-sabru ala ghaddil basar aisar min as-sabri ala alami ma ba'dahu. Sabar dalam menundukkan pandangan, nundukin pandangan tidak mudah, susah. Apalagi kita hidup di zaman sekarang. Kalau zaman dahulu, orang-orang tua kita dulu, mereka cukup diam di rumah, selamat dari fitnah wanita. Selamat, karena tidak ada wasilah, mereka tidak nonton televisi, mereka tidak lihat HP, mereka selamat. Tapi fitnah wanita di zaman sekarang luar biasa dahsyat. Orang ketika diam di rumah,
Di situ malah bahayanya luar biasa. Ketika dia diam di pojok kamarnya, ditutup pintu kamarnya, di situ terdapat madarat yang luar biasa. Dia bisa melihat HP-nya, tidak ada yang melihat sama sekali kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia bisa melakukan kemaksiatan yang luar biasa lebih dahsyat lagi. Dia keluar mungkin itu lebih selamat dibandingkan dia diam di rumahnya. Ini fitnah yang luar biasa, yaitu fitnah menundukkan, fitnah melepaskan pandangan liar. Ini susah, menundukkan pandangan susah. Dan lebih dahsyat lagi fitnah syahwat setelahnya. Dan syahwat itu ketika datang, dia tidak datang seperti angin semilir, enggak. Syahwat itu ketika datang, dia datang bagaikan badai. Yang nerpa apa saja, dia datang. Menghancurkan apa saja. Dia ibarat badai yang menghancurkan. Jadi lebih baik kita sabar menundukkan pandangan dibandingkan sabar syahwat yang setelahnya. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, perkataan ini, bahwasanya syahwat itu ibarat badai ya, luar biasa. Menahan syahwat itu tidak semudah menahan menundukkan pandangan. Di antara hal yang menunjukkan hal ini adalah perilaku kaumnya Nabi Lut. Perilaku kaumnya Nabi Lut. Yang mana mereka sudah terjebak syahwatnya, dan ketika mereka sudah terjebak syahwat, susah keluar. Ini luar biasanya syahwat. Ketika menjerat, maka jeratannya bukan satu tali, tapi beribu-ribu tali. Bahkan orang yang ketika masuk ke dalam jeratan syahwat, sulit baginya untuk keluar. Di antara ya yang menunjukkan hal ini adalah kisah tentang kaumnya Nabi Lut, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu ya'maluna sayyi'at. Dalam satu kisahnya kaum Nabi Lut, mereka itu orang-orang yang luar biasa dalam menyebarkan kemungkaran, bukan melakukan, menyebarkan kemungkaran. Bahkan mereka melakukan kemungkaran itu di tempat-tempat umum. Yang Allah ceritakan, wa yaf'aluna fi nadihim munkar. Mereka lakukan kemaksiatan itu bukan cuma di rumah-rumah mereka, tapi di tempat-tempat umum, di tanah lapang, di pinggir jalan, mereka lakukan tindakan homoseksual. Dan ketika mereka melakukan itu dalam aktivitas homoseksualnya, pada saat itu mereka mendengar ada pemuda yang datang dengan wajah yang luar biasa tampan, dan mereka adalah malaikat yang datang mengunjungi rumahnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut alaihi wassalam. Yang ketika mereka mendengar, mereka lepaskan syahwatnya yang satu, mereka beralih ke syahwat yang berikutnya. Yang kata Allah, yuhra'una ilaihi. Yuhra'un itu artinya adalah mereka bergegas. Tapi tidak sama dengan bergegas biasanya. Kalau bergegas bahasa Arabnya adalah yusri'un. Allah tidak menggunakan bahasa yusri'un. Allah menggunakan bahasa yuhra'un. Yang mana yuhra'un itu ibarat seseorang yang sudah diikat dengan jeratan-jeratan ikatan. Dia sudah dibelenggu, sudah dikerangkeng. Dia lepaskan dengan sekuat tenaga. Lalu kemudian dia berlari dengan kencang menuju apa yang ingin dia gapai. Itu bahasa yuhra'un. Allah luar biasa dalam menggunakan bahasa. Allah memakai bahasa yuhra'un untuk menunjukkan bahwasanya syahwat itu menjerat. Dan sekalipun dia menjerat, orang pun akan berusaha melakukan syahwat yang lainnya. Ini jeratan syahwat itu luar biasa. Orang lepas dari satu syahwat akan dijerumuskan kepada syahwat yang lainnya. Dan ini luar biasanya jeratan syahwat. Kata beliau setelahnya, qala syair, penyair berkata, kullul hawadithi mabdaha minan nazar. Setiap kejadian-kejadian asal muasalnya berawal dari pandangan. Wa mu'dhamun nari min mustasghari syarar. Sebagaimana api yang berkobar kencang, asal muasalnya berasal dari percikan-percikan yang kecil. Maknanya apa? Kalau antum meremehkan pandangan-pandangan liar antum, waspada. Akan datang sesudahnya gelombang badai syahwat yang akan datang menjerat antum. Jadi api yang berkobar kencang itu asal muasalnya bukan dari api yang juga besar, tapi asal muasalnya dari syarar, percikan-percikan yang kecil. Kam nadharatin balagat min qalbi sahibiha kama balagis sahmi bainal qausi wal watari. Kata beliau, berapa banyak pandangan mata yang keburukannya akan masuk ke dalam hati pemiliknya seperti lesatan anak panah yang melintas dengan cepat melintasi busur dan tali panahnya. Wal abdu madama dha tarafin yuqallibuhu fi a'yunil ghaidi mauqufun 'alal khatari. Kata beliau, dan seorang ketika dia masih punya kelopak mata, dia buka, dia tutup, dia buka, dia tutup.
yang dia gunakan untuk melirik kanan, melirik kiri, dia gunakan untuk melihat wanita-wanita yang tidak boleh dia lihat, mauqufun 'alal khatari. Selama manusia masih punya pandangan mata, maka dia terus berada di jurang kehancuran. Artinya, kalau dia tidak bisa menjaga pandangan matanya, dia akan binasa. Ini yang bahaya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Qurtubi bahwasanya hati itu ibarat wi'a. Hati itu ibarat wadah, seperti gelas. Gelas punya mulut. Gelas punya mulut. Lubang yang darinya kita tuang air. Hati pun demikian. Hati itu punya wadah. Jangan antum kira hati itu wadahnya tertutup. Enggak, hati itu tempat yang menampung segala yang kita masukkan ke dalam hati kita. Makanya waspada kalau kita punya televisi di rumah. Siapa yang punya televisi di rumah? Ini pertanyaan salah ya. Siapa yang enggak punya televisi di rumah? Rata-rata orang punya televisi. Orang biarkan saja pandangan matanya, telinganya, lisannya berbicara sesuka hatinya tanpa dia sadari. Itu pada hakikatnya dia sedang memasukkan segala kotoran-kotoran najis ke dalam hatinya. Masuk ke dalam hatinya. Dan ketika sudah masuk, sulit keluarnya. Sulit keluarnya. Kata Imam Qurtubi, hati itu adalah ibarat wadah yang memiliki corong-corong. Yang mana corongnya yang paling besar adalah pandangan mata. Ada corong-corong beragam. Di antara corong hati adalah ucapan. Orang ketika mengucapkan apa saja akan masuk ke dalam hatinya. Dia mungkin menasihati orang lain. Dia mungkin mengatakan perkataan yang jorok, perkataan buruk. Menyakiti hati orang lain. Tapi jangan dia sangka bahwasanya perkataan itu juga masuk ke dalam hatinya. Mengotori dan membuat najis hatinya. Demikian pula pendengaran. Pendengaran ini corong. Dia mendengar orang lain menghibah, dia diam saja. Tidak ada dia lakukan ingkarul mungkar meskipun dengan pengingkaran dari dalam hati. Maka itu akan masuk ke dalam hatinya. Masuk, mengotori hatinya. Dan suatu saat apa yang diucapkan, apa yang didengar oleh dia akan dia ucapkan. Padahal sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Tapi apa yang dia dengar, lagu, nada-nada syahwat, nada-nada percintaan yang dia dengar, tanpa dia sengaja akan dia ucapkan. Dia tidak tahu, tiba-tiba dia nyanyi seperti itu. Dari mana dia belajar? Dia tidak belajar, cuman dia dengarkan. Hari-hari dia dengarkan. Anak-anak menjadi gambaran jelas akan hal tersebut. Anak-anak itu kalau kita sudah menjaga luar biasa dari tontonan, tapi tetap saja tidak bisa. Tidak bisa. Maka nasihat para masyayikh tetap kita berikan tontonan anak-anak kita, tapi tetap kita kontrol. Ini nasihat Syekh Ibrahim, beliau katakan tidak bisa kita. Karena kita pun menonton. Berbeda halnya kalau kita tidak nonton. Kita tidak nonton YouTube, kita tidak nonton Facebook, maka kita larang anak kita, boleh. Tapi kalau kita nonton, kita larang, ini zalim namanya. Anak kita berhasrat ingin mengikuti apa yang kita lakukan. Ketika dia nonton ada iklan. Ada iklan. Dan anak pernah ziarah ke satu tempat, rumah Ustadz. Ustadz itu punya anak. Anaknya tiba-tiba nyanyi lagu Shopee itu. Shopee pipi itu. Itu enggak dia sadari. Dia tentu tidak diajari sama ustadznya, tapi ya keluar. Dari mana dia dapatkan? Ya karena pendengaran. Kemudian dia ucapkan. Dari situ dia belajar. Dan kata Imam Qurtubi, al-babul akbar, corong yang paling besar, yang darinya masuk segala jenis kemaksiatan, segala jenis kotor, adalah corong yang namanya pandangan. Corong yang namanya pandangan. Orang ketika belajar tanpa visual, dia akan lebih susah dibandingkan belajar dengan visual. Hanya audio saja lebih berat dibandingkan dengan belajar audio visual. Pandangan mata ini adalah corong yang luar biasa, masuk darinya kotoran-kotoran yang menjijikkan dari pandangan yang tidak dijaga. Kemudian kata beliau, di sini kata penyair, seorang hamba akan terus berada di jurang kehancuran selama dia punya mata. Maka dalam hal ini orang yang buta lebih beruntung dibandingkan dengan orang yang tidak buta. Orang yang buta nikmat, sebagian dari nikmat. Tentu kita tidak menginginkan kebutaan. Nikmat kesehatan adalah nikmat yang besar, lebih besar daripada nikmat yang lainnya, daripada nikmat harta. Kita mohon kepada Allah agar menjaga pandangan mata kita, tapi dalam hal ini orang buta punya kelebihan. Mereka tidak bisa melihat hal-hal yang mungkar. Kata beliau, yasurru muqtalahu ma darra muhjatahu. Yang mana pandangan ini ketika dia biarkan akan membahagiakan pandangan mata. Bahagia. Mata akan bahagia. Mata akan menyenangkan. Ma darra muhjatahu, tapi membahayakan dan mengotori serta menjelekkan hatinya. Hati akan menjadi kotor. Apa gunanya pandangannya senang tapi hatinya kotor? Padahal inti dari jasad adalah
hati. Kalau hati kotor, yang akan dia lakukan, dia ucapkan, dia pandang, dia dengar, semuanya adalah kotor. Kata beliau, la marhaban bisururin ada bid-darari. La marhaban bisururin ada bid-darari. Maka tidak ada keselamatan bagi kebahagiaan yang berakhir dengan kesengsaraan. Ini bahagia. Orang ketika syahwat seperti yang pernah kita sebutkan bahagia. Tapi berakhir dengan keburukan. Keburukan di dunia sebelum keburukan di akhirat. Maka ini kutipan syair yang dikutip oleh beliau rahmatullahi alaihi mengajarkan kepada kita tentang bahayanya membiarkan pandangan mata yang liar. Tadi kita sebutkan akan mewariskan syahwat dan mewariskan sifat-sifat buruk yang lainnya, dan kita sebutkan bahwasanya syahwat itu ketika datang dia ibarat badai. Bahkan seorang pemuda pernah mengadu kepada Syekh Abdul Razak Al-Badr tentang badai syahwat yang sudah lama dia tinggalkan. Dia sudah taubat dari menonton yang tidak-tidak. Dia sudah taubat. Tapi suatu ketika dia sedang sujud dalam sholatnya, sudah taubat lama. Sujud dalam sholatnya, badai syahwat ini menghancurkan segalanya. Menghancurkan keluarga, menghancurkan anak, menghancurkan pekerjaan, bahkan ibadah dihancurkan. Contohnya pemuda ini yang datang mengadu, dia ketika sujud pun masih terngiang gambaran-gambaran. Masih terngiang video-video yang sudah lama dia tinggalkan. Masih terngiang. Benar-benar syahwat menjerat, dan syahwat itu ibarat badai yang menghancurkan. Bagaimana yang tadi kita sebutkan. Wa min afatin nazar. Kata beliau, dan termasuk di antara bahayanya dan dampak buruk dari pandangan. Kita istirahat sejenak untuk azan. Allahu a'lam. Kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa min afatin nazar, di antara kerusakan tidak menjaga pandangan adalah annahu yurithul hasarat, bahwasanya pandangan liar tersebut akan melahirkan penyesalan. Orang boleh menikmati di awal, tapi di akhir dia akan menyesal. Dia bercerai dengan istrinya, anaknya rusak, anaknya menjadi nakal, istrinya menjadi liar. Diakibatkan karena maksiat yang dia lakukan, dia menyesal. Wazafarat. Zafarat ini maksudnya adalah sesak di dada. Dadanya akan menjadi semakin sempit. Dan yakinlah bahwasanya orang ketika bermaksiat dadanya semakin sempit. Berbeda dengan orang ketika banyak berzikir dadanya lapang. Bahkan dia dengan dadanya yang lapang tersebut bisa memikirkan banyak hal. Beberapa ulama menyebutkan orang itu berpikir tidak dengan akalnya. Orang itu berpikir dengan hatinya. Makanya Allah banyak mengajak bicara hati, tidak dengan akal. Karena inti dari semuanya ada di hati. Sebagian ulama mengatakan orang itu berpikir dengan hatinya. Orang berpikir dengan hatinya. Dan hati itu ketika lapang dia akan berpikir banyak hal. Dia hafiz Al-Quran, dia jago matematika, ahli fisika, hafal hadis, hafal apa lagi? Hafal mutun ilmiah, dia banyak menghafal. Dari mana dia berasal? Dari mana dia punya ilmu yang segitu banyak? Jawabannya karena hatinya yang begitu luas. Hatinya luas sekali. Bahkan Nabi SAW, saking luasnya hati beliau bisa berpikir dua hal dengan serius dalam satu waktu. Dan itu beliau lakukan ketika beliau sholat. Setelah sholat, beliau memandang jamaah dan beliau ingat sesuatu. Dalam sholatnya beliau sudah ingat. Yaitu beliau mengingat ada harta yang beliau bagikan. Harta zakat yang beliau bagikan. Masih di rumah beliau. Beliau pun pulang ke rumah setelah sholat bergegas. Dan siapa yang berani menuduh Nabi tidak khusyuk dalam sholatnya? Nabi tentu khusyuk. Dan dalam satu waktu beliau memikirkan tentang sholatnya. Dan berpikir tentang harta zakat yang ternyata belum beliau bagi. Dua hal beliau berpikir dengan serius. Demikian pula sahabat Umar. Umar itu jahaztul jaish. Beliau mempersiapkan pasukan ketika beliau sholat. Siapa yang berani menuduh Umar tidak khusyuk dalam sholatnya? Umar khusyuk. Sekaligus beliau menyiapkan pasukan dalam sholat. Itu hati ketika lapang. Orang bermaksiat hatinya sempit. Dan ketika sempit dia mudah marah. Satu saja dia urusi, dia tidak kuat. Akhirnya meledak amarahnya. Dia tidak bisa mengurusi banyak hal karena hatinya sempit. Dia pulang ke rumahnya, pekerjaan yang menumpuk. Lihat anaknya lari kanan, lari kiri, dia marah sama anaknya. Dia lihat istrinya yang masih berbaring, yang mungkin istrinya sedang menyusui anaknya ya, dalam kondisi ngantuk. Dia marah sama istri yang dia anggap sebagai istri yang pemalas misalkan. Luar biasa, akhirnya rumah tangganya kacau. Di kantor kacau, di rumah pun
kacau. Karena hati yang sempit. Kata beliau, zafarat, mewarisi hati yang sempit. Karena tidak bisa menjaga pandangan mata. Wal harakat, hatinya akan menjadi hati yang panas. Mudah amarah, mudah emosi. Fayaral abdu ma laysa qadiran alaihi wala sabiran anhu. Maka ketika dia membuat pandangan matanya liar, dia akan melihat apa yang tidak bisa dia gapai dan dia pun tidak sabar terhadapnya. Dia ingin mendapatkan sesuatu, dia tidak bisa dapatkan. Dan ini penyiksaan. Kata beliau, wa hadza min a'zamil azab, dan ini adalah azab siksaan yang Allah timpakan kepada mereka. Antara ma la sabra laka ala ba'dihi wa la qudrata laka ala ba'dihi. Engkau pengen cepat dapat, pengen cepat mendapatkannya. Orang ketika melihat wanita dia lihat, dia lepaskan pandangannya, dia tidak jaga pandangannya, dia lihat wanita ini masih muda, masih bening lah ya, padahal enggak bening-bening juga. Dia bening dilihat, kemudian rambutnya yang hitam, jilbabnya dia lihat. Dia pengen mendapatkannya, tapi dia tidak mampu. Karena dia sudah punya istri di rumah, dia sudah punya tanggung jawab, dia nggak bisa. Dan ini siksaan batin. Ini sama, seperti yang pernah kita sebutkan, orang kalau mau pulang, dia pengen beli nasi padang. Uangnya di kantong cuma 5.000, nggak bisa beli nasi padang 5.000. Ini siksaan batin. Bagaimana kalau itu berulang terus menerus. Dia pengen, tapi di rumah makannya cuma tempe sama sambal tahu aja. Siksaan batin. Sebagaimana siksaan yang diterima oleh penduduk neraka. Di antara siksaan batin penduduk neraka adalah mereka Allah izinkan untuk melihat kenikmatan penduduk surga. Makanan-makanannya, minuman-minumannya, tapi mereka tidak bisa dapatkan. Makanya Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 50. Kata mereka, Allah ceritakan tentang ucapan mereka, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penduduk neraka memanggil penduduk surga. An afidu alaina minal ma, berikan sebagian dari air kalian kepada kami. Au ma razaqakumullah, atau makanan-makanan yang Allah berikan kalian sebagai rizki kalian. Qalu, penduduk jannah mengatakan, penduduk surga mengatakan, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan makanan dan minuman ini untuk kalian orang-orang kafir. Jadi mereka melihat, tapi mereka tidak bisa dapat. Apa ini namanya? Namanya siksaan batin. Antum menyiksa diri antum sendiri. Antum lihat wajah istri tetangga antum lihat wajah artis misalkan di sinetron, artis Korea bahkan yang mereka bukan wajah asli itu ya, wajah palsu ya. Antum lihat, itu antum menyiksa batin antum. Antum pengen dapat tapi antum tidak bisa. Itu seakan-akan antum menyiksa batin antum sendiri. Dan di dunia pun demikian. Orang itu kalau tidak belajar maka sudah hasad hatinya. Dia lihat orang lain punya mobil, dia tidak punya mobil, dia jalan pakai motor. Bahkan sebagian jalan kaki, orang lain punya motor. Ada hasad, kalau bukan karena agama Islam sudah dia hasad. Tapi karena Allah Azza wa Jalla menjaga hatinya maka dia tidak hasad. Ini ya siksaan batin, siksaan batin. Maka kata beliau rahimahullahu taala, termasuk siksaan batin adalah ketika kita mengumbar pandangan maka kita ingin mendapatkannya tapi kita tidak mampu mendapatkannya. Maka semua ini berasal dari pandangan mata. Semua kemaksiatan, zina, selingkuh dan lain-lainnya semuanya asal muasalnya dari pandangan mata. Maka kita diperintahkan untuk sabar pertama kali dari melihat. Sebelum kita sabar dari syahwat perzinahan, syahwat mengkhayal, kita sudah diperintah pertama kali untuk ghaddul basar. Dan ini lebih mudah. Maka kita ghaddul basar, kita tundukkan pandangan. Bagaimana kalau kita tidak sengaja melihat? Maka jangan diulangi lihat yang kedua kali. Sebagaimana wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nadratan nadrah. Jangan engkau iringi penglihatan gak sengaja pertama kali dengan penglihatan yang kedua, penglihatan yang ketiga. Dan maksudnya ini bukan ketika kita melihat pertama kali ya sudah kita teruskan, jangan kedip. Bukan, maksudnya ini penglihatan tidak disengaja. Maka kata Nabi SAW, fa innalakal ula. Yang pertama ya sudah tidak apa-apa. Yang pertama tidak apa-apa. Walaysa laka tsaniyah, tapi yang kedua tidak diizinkan untukmu. Artinya kalau sudah nggak bisa ghaddul basar, nggak sengaja lihat, ya sudah jangan diikuti dengan pandangan kedua. Selesaikan dengan astaghfirullahaladzim. Ketika kita tidak bisa menahan dan masih melihat yang kedua kali, yang ketiga kali masih kita lihat, yang ketiga kali sampai menjadi khayalan, apa yang kita lakukan? Ada istri di rumah. Ini kasihan yang para
pemuda ya. Segera nikah. Segera puasa berat. Puasa itu berat. Segera nikah. Insya Allah Allah mudahkan ya. Insya Allah Allah mudahkan. Ada istri di rumah. Maka kata Nabi SAW, fa innal ladzi biha mithla ladzi biha. Kalau seorang sudah terpacu syahwatnya sudah diubun-ubun tuh. Sudah ingin dia lampiaskan, dia lihat wanita di luar, macam-macam coraknya, warnanya dia lihat. Maka kata Nabi SAW, pulang ke rumah, lampiaskan kepada istri. Kata Nabi SAW, fa innal ladzi biha mithla ladzi biha. Karena yang dimiliki wanita di luar sana juga dimiliki oleh wanita kita di rumah. Sama, plek sama. Sama. Makanya ada satu kejadian diceritakan oleh salah seorang ustadz tentang hakim di negeri Sudan. Hakim di negeri Sudan yang saat itu sedang memutuskan perkara. Kemudian dihadirkan saksi, saksinya perempuan. Cantiknya luar biasa. Hakim itu lihat, oh ini terpancing hawa nafsunya, ini namanya ya manusia ya. Manusia, laki-laki masih normal ya. Dia lihat wanita terpancing syahwatnya, dihentikan dulu persidangan. Jeda dulu sebentar, tunda dulu persidangan. Diketok palu, jeda persidangan, dia pulang ke rumahnya naik mobil. Rumahnya jaraknya 1 jam. Dia pulang ke rumahnya 1 jam, benar-benar ditunda persidangan. Dia lampiaskan hawa nafsunya kepada istrinya di rumahnya. Setelahnya dia balik, dia lihat perempuan biasa aja. Biasa aja. Kenapa? Karena itu cuma masalah ya syahwat. Syahwat itu ketika dilampiaskan ya selesai. Masalahnya cuma di itu saja. Itu saja. Makanya Nabi SAW ajarkan kita, kata Nabi SAW, wa fi buti ahadikum shadaqah. Terdapat sedekah pada apa? Kemaluan istri kalian. Ini Nabi ajarkan, artinya apa? Perantara menuju itu istri yang berdandan di rumah, lalu kemudian suami yang membelikan makeup untuk istrinya, membelikan pakaian-pakaian untuk istrinya, misalkan menyisihkan sebagiannya, itu pun sedekah. Itu pun sedekah. Karena berhubungan suami istri itu menjaga suami dari hawa nafsu syahwat yang tidak bisa dia jaga. Allahu a'lam. Masih ada 8 menit tapi kita cukupkan. Intinya apa yang ingin kita sebutkan, yang ingin kita jelaskan adalah seorang ketika menjaga pandangan matanya maka insya Allah akan ada badil, akan ada penggantinya. Sahabat saja yang ketika terputus kedua tangannya, sahabat Ja'far ibn Abi Thalib terputus kedua tangannya, dia menderita di dunia, tapi Allah tidak akan izinkan hambanya yang mukmin, yang beriman, yang bertakwa menderita di dunia, menderita di akhirat. Allah tidak akan izinkan. Maka Ja'far digelari dengan Ja'far Dzul Janahain. Dia memiliki 2 sayap. Kenapa? Karena Nabi melihat Ja'far bin Abi Thalib ini punya 2 sayap di surga, terbang bersama para malaikat. Makanya dia dijuluki dengan Ja'far At-Tayyar. Ja'far saudaranya Ali bin Abi Thalib yang memiliki kedua sayap yang terbang bagaikan burung di surga. Allah enggak mungkin menyiksa kita begitu saja di dunia selamanya tersiksa. Enggak. Ketika kita menundukkan pandangan, Allah akan ganti. Dengan apa? Ini tersiksa, susah. Allah akan ganti dengan manisnya kelezatan iman. Iman itu lezat, seperti yang sudah kita jelaskan. Jadi kalau kita dengar sahabat tabi'in dahulu pernah mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri misalkan mengatakan, sungguhnya dalam kajian itu terdapat kelezatan. Kok kita nggak ngerasain? Kok kajian berat, ngantuknya luar biasa, hadir kajian banyak sekali cobaan. Berarti kita belum serius dalam menundukkan pandangan. Kita belum merasakan lezatnya iman. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kata beliau, dalam kajian itu talabul ilm, baca buku, dengarkan kajian, ada kelezatan, ada manis yang benar-benar dirasakan. Maka Syekh Albani di usia yang tua sekalipun, beliau berdiri berjam-jam di atas, bukan di atas kursi, beliau berdiri di atas tangga. Kalau maktabahnya besar kan, kalau perpustakaan besar biasa ada tangga. Beliau ambil buku, beliau berdiri situ berjam-jam lamanya di usia tua. Bahkan Syekh masyhur Hasan Al-Saman dilarang untuk baca, bahkan beliau baca. Kenapa? Karena dalam bacaan itu dapat manisnya, ada lezat di situ, ada kelezatan, dan itu yang ingin kita dapatkan. Sebagian ulama mengatakan sholat malam itu lezatnya luar biasa. Tapi kok kita sholat malam berat, susah, tidak nikmat, capek, kan kita rindu selimut, rindu pelukan istri. Apa sebab? Kita ternyata belum merasakan kelezatan iman. Kita belum total dalam menundukkan pandangan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengganti usaha kita yang serius dalam menundukkan pandangan dengan lezatnya dan manisnya keimanan yang ada kita temukan dalam hati masing-masing dari kita. Allahu a'lam.
Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.